Yaro pakutana nama kedai. Engke karo dasarna dikurangi rodo. Yaro pahangi mengenai wahdatul wujud. Hmm. Eh, ataukah nak kali di pula saulan pakutana engke karo do secara eksplisit ya rodo. Istilah wahdatul wujud dilalena kurangi. Jadi jawabannya ya mungkin secara tersurat degaga, tapi secara tersirat ya mak ditongkai. Sama lagi kan ya wahdatul wujud misalnya. Ya paham wahdatul wujud. Misalnya kalau disederhanakan ya roh. Paham sewari engkana. Atau engkari asewanna. Jadi beberapa memang dari kalangan kita itu sering mempertanyakan tentang konsep dasar wahdatul wujud dalam Al-Quran. Nah, ketika tidak ditemukan secara eksplisit atau tersurat tentang istilah tersebut, maka dikatakanlah bahwa konsep itu, pemikiran itu, pemahaman itu adalah salah dan sesat. Nah, maka kita katakan bahwa memang tidak ditemukan adanya kata wahdatul wujud baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Namun jika berpatokan misalnya pada kata tidak, itu maka jangan pula serta-merta mengatakan atau menjadikan dalil bahwa hal tersebut tidak ada di dalam Al-Quran secara maknawi. Boleh jadi Al-Quran dan hadis menggunakan terminologi lain. Ini yang jadi masalah. Boleh jadi Al-Quran dan hadis menggunakan terminologi lain dalam menjelaskan konsep wahdatul wujud. Kita coba mengangkat salah satu ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 3. Apa bunyinya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kira-kira terjemahannya itu dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Wa huwas samiul alim. Dan dialah mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa awal, akhir, zahir, serta batin hanya untuk dia, huwa itu. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa al-haq, dia itu mengisi segala ruang yang ada sehingga tak ada lagi ruang yang tersisa bagi yang lain. Nah, pada pintu awal ada dia. Ya, kalau kimetek makor. Pada pintu akhir ada dia. Pada pintu zahir ada dia. Serta pada pintu batin ada dia. Para ahli irfan, para tomapi jepu, atau biasa disebut dengan para arif, itu mengatakan bahwa apa yang kita saksikan di alam ini, di alam realitas ini, itu merupakan manifestasi dari nama-nama dia,
nama-namanya. Nah, mengapa begitu? Karena dialah yang zahir. Sebagaimana yang disampaikan oleh misalnya para penyair atau para sufi besar itu. Mereka mengatakan, ketika kulihat lautan, kulihat dirimu. Ketika kulihat alam Sahara ini, padang Sahara ini, kulihat dirimu. Nah, dimanapun aku hadapkan wajahku, kulihat pula dirimu. Nah, magriku pakro. Nah, pada hakikatnya, apa yang disaksikan pada alam ini adalah nama-namanya, di mana zat dirinya ada pada nama tersebut. Di mana zat dirinya ada pada nama tersebut. Nah, sebagian juga mengatakan bahwa alam ini sebagian mengatakan bahwa alam ini tak lain adalah akibatnya, dan melalui dari akibat kita bisa sampai pada sebabnya. Jadi melalui dari akibat kita bisa sampai pada sebabnya. Ya. Ini bisa kita ibaratkan seperti hubungan antara asap dan api, di mana melalui asap kita bisa mengetahui sumbernya, yaitu api. Pada hakikatnya, asap hanya merupakan dalil akan keberadaan api. Namun, jika kita menganalisis antara hubungan asap dan api, pada hakikatnya asap adalah yang zahir, bukan api. Dan asap hanya mengabarkan keberadaan api. Sedangkan Al-Quran mengatakan dialah yang zahir, bahwa yang zahir hanya dia, bukan yang lain. Nah, begitu juga dengan namanya yang batin. Itu. Yang kedua, kita bisa ambil contoh dalam surah An-Nisa ayat 126. Nah, itu yang kalau diterjemahkan itu bahwa apapun yang di langit dan di bumi adalah dari dirinya, dan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ayat ini ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, bukanlah yang lain. Nah, oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam segala sesuatu karena dirinya meliputi segala sesuatu. Ayat ini juga sesungguhnya sejalan dengan ayat sebelumnya, yaitu dialah yang awal dan akhir, dan zahir dan batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Ayat lain misalnya di dalam surah Al-Baqarah
Kalau saya tidak salah, ya surah Al-Baqarah ayat 115 mungkin. Di situ dikatakan apa ya? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kira-kira artinya, kemanapun engkau hadapkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah. Nah, ayat ini ingin menjelaskan bahwa wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam segala sesuatu. Juga pada ayat lainnya, misalnya, ya ini ada hubungannya, ini surah Al-Qasas. Ada itu segala sesuatu binasa. Kullu syai'in halikun illa wajah, kecuali wajahnya. Nah, maksudnya setelah segala sesuatu sirna, maka yang kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini hanya bisa dipahami jika al-haq hadir dalam segala wadah entitas dengan kehadiran eksistensi, sehingga bisa dikatakan bahwa dirinya hadir dalam segala entitas, dan setelah entitas itu sirna, yang tetap dan kekal hanya wajahnya. Nah, itu. Saya rasa begitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.